Halo anak ibu kelas 9, kembali kita jumpa di pelajaran IPA, yaitu materi biologi. Minggu semalam sudah belajar kita sekilas tentang biologi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, yang bagaimana itu pembelahan mitosis dan bagaimana pembelahan meiosis? Simak video berikut, tapi sebelumnya ibu harapkan nanti dibuat catatannya. Nah, setelah dibuat catatannya, kirim ke WA pribadi ibu ya nak, jangan lupa ya. Nah, semoga anak-anak ibu tetap semangat dan semoga pandemi yang kita lalui cepat berlalu. Salam sehat, salam sukses. Simak video berikut ya nak. Pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan terjadi pada sel-sel tubuh somatis, di mana pembelahan mitosis setiap induk yang diploid menghasilkan dua buah sel anak yang masing-masing tetap diploid atau 2M. Nah, secara garis besar pembelahan mitosis terbagi atas beberapa bagian, yaitu A. Interfase. Interfase tahap persiapan pembelahan ya. Yang kedua atau B, yaitu profase. Pada tahap ini yang terpenting adalah benang-benang kromatid menempel menjadi kromosom dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Perhatikan gambar ya nak ya. C. Metafase. Pada tahap ini kromosom atau kromatid berjejer teratur di bidang pembelahan atau bidang ekuator, sehingga pada tahap inilah kromosom kromatid mudah diamati dan dipelajari. Nah, perhatikan ya gambar ya. D. Anafase. Pada fase ini kromatid akan tertarik oleh benang-benang gelondong menuju ke tubuh kutub pembelahan sel. Perhatikan gambar anafase. Sekarang E. Telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis atau pembagian inti menjadi dua bagian dan sitokinesis pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Perhatikan gambar. Nah, yang kedua pembelahan meiosis. Tadi yang pertama meiosis ya nak. Mitosis, kedua meiosis. Pembelahan meiosis. Nah, pembelahan terjadi pembentukan sel gamet, yaitu pembentukan sperma dan ovum. Pada pembelahan meiosis titik induk sel yang diploid 2N menghasilkan 4 buah sel anak masing-masing haploid atau N. Pembelahan meiosis memiliki ciri-ciri berikut. A. Pembelahan berlangsung 2 kali. B. Jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4 buah. C. Jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N atau haploid. D. Sifat sel anak berbeda dengan sel induk. E. Terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. F. Tujuan pembelahan meiosis yaitu agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom tetap. Nah, pada pembelahan meiosis terjadi dua tahap, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama terdiri dari A. Interfase. Nah, perhatikan ya nak. B. Profase. C. Metafase. D. Anafase. E. Telofase. F. Sitokinesis. Nah, interfase adalah merupakan persiapan pembelahan. Profase melalui DNA mulai dikemas menjadi kromosom. Metafase pembelahan. Lihat nanti ya. Perhatikan gambarnya. Interfase baru meiosis pertama, profase, metafase, anafase, kromosom homolog terpisah ya. Nah, telofase lihat sudah mulai terpisah kromosomnya. Biar bisa diperhatikan nak. Nah, ini nanti digambar ya nak ya. Bisa nanti diambil dari buku atau dari YouTube bagaimana gambarnya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama meiosis pertama. Yang kedua, tahap yang kedua pada meiosis adalah meiosis kedua. Meiosis kedua adalah A. Profase kedua. Pada tahap ini kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. B. Metafase kedua. Pada tahap ini tiap kromosom merentang pada bidang ekuator. C. Anafase kedua. Kromatid mulai tertarik ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. D. Telofase kedua atau kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Nah, jadi pada video tadi nak, ada tadi yang tidak terekam, yaitu E. Sitokinesis kedua. Tiap inti yang terbentuk mulai dipisahkan oleh sekat. Namun di
keterangan video tadi ada di situ ya nak ya. Jadi catatlah itu, usahakan gambarnya digambar ya nak ya. Baru pelajari bolak-balik biar semakin ingat. Oke, selamat bekerja, semoga kita sehat-sehat dan semoga pandemi cepat berlalu supaya kita dapat melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Terima kasih, sampai jumpa.